Shalom rekan-rekan muda sekalian. Hari ini saya rindu kita sama belajar firman Tuhan, judulnya tentang upgrade. Oke, ya. Hampir sama dengan belakang ya, upgrade. Upgrade itu apa? Nah, sebenarnya sederhana. Kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita harus bertanya dan mencari jawabannya. Itu cara orang yang istilahnya kalau mahasiswa belajar, ini ada materi apa, satu buku atau satu bab, bikin pertanyaan, cari jawabannya, dan itu biasa cara belajar begitu. Ya. Dan untuk materi yang kita pelajari hari ini, kita akan belajar ada 6 pertanyaan. Apa itu upgrade? Mengapa kita perlu upgrade? Bagaimana proses sebuah upgrade? Apa yang harus dilakukan untuk upgrade? Apa yang diperoleh dari upgrade dan apa yang dialami setelah upgrade? Kita akan coba jawab 6 hal ini. Dari sini kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kita bertanya, apa itu upgrade? Kita lihat bedanya dulu antara update dan upgrade. Kalau saya kasih gambar ini mungkin langsung tahu semua. Ya. Update, kalau laptop atau komputer kita udah update, nunggunya lama, nah itu update. Kalau kita punya Windows sudah terlalu lama, kita perlu naikin, nah itu upgrade. Contoh paling gampang. Tapi saya kasih lihat secara detail bedanya. Yang pertama, update itu artinya memperbarui. Sedangkan upgrade itu meningkatkan. Makanya tadi kita lihat anak panah naik, meningkatkan. Kemudian kita lihat juga kalau update itu higher version to solve some problem. Jadi biasanya ada versinya gitu. 101, 102, 105 kayak gitu. Itu update. Kalau upgrade higher standard dengan menambah sesuatu yang baru. Ada hal baru. Kalau update kita lihat itu cuma modifikasi, mungkin ada bug dalamnya, nah seperti itu update. Kalau upgrade benar-benar diganti. Atau yang lama kita ganti dengan yang baru. Benar-benar sesuatu yang baru sehingga kalau di laptop mungkin lebih cepat gitu ya. Lebih mudah buat kita kerja. Kalau update di handphone aja, berapa sering kita update? Lebih sering. Tapi kalau upgrade, misalnya software Android kita, nggak sering kan, less frequent. Kalau update, no cost. Kalau upgrade, kalau kita dari Windows 7 ke Windows 10, saya nggak tahu teman-teman belinya di mana, tapi pasti perlu cost. Ada harus dikorbankan. Itu sekilas tentang upgrade. Mengapa kita perlu upgrade? Kita langsung lihat ayat Alkitab. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan menginginkan kita, anak-anak muda, untuk tidak menjadi serupa. Roma 8 ayat 29 berkata, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa kita perlu upgrade supaya kita tidak sama dengan dunia ini, tapi kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saya ambil contoh paling gampang. Kalau teman-teman melakukan suatu upgrade, kemampuan, misalnya teman-teman bisa bahasa Mandarin, kemudian dikumpulin semua, ditanya yang bisa siapa? Cuma 1 orang. Otomatis teman kelihatan apa? Kelihatan lebih menonjol kan? Tidak serupa dengan yang lain, tapi bisa berbeda. Nah itu upgrade. Kita jadi lebih dekat ke Tuhan. Ada sesuatu yang menonjol dari kehidupan kita yang orang lain lihat. Nanti kita akan lihat beberapa contoh lagi upgrade seperti apa. Kalau dalam kehidupan kerohanian, karena ini firman Tuhan, jadi ada kehidupan rohani, ada kehidupan kita biasa-biasa. Di kampus kah, di kantor kah, di sekolah. Ada gambar ini yang saya pengen kasih lihat. Ya. Kalau mungkin, saya yakin di sini udah nggak ada yang paling bawah ya. Mungkin jatuh dalam dosa, mungkin iya sekali-sekali, tapi udah nggak hidup dalam dosa. Pasti udah mulai naik. Naik. Nah, mungkin kalau di sini ada kata pound of conversion, kelihatan di belakangnya, itu pertobatan. Di situ kita mengalami pembenaran. Lebih jelas, itu semua dari katekisasi prabaptisan. Tapi yang kita jalani sekarang adalah sanctification. Pertumbuhan rohani. Sanctification pengudusan. Hari demi hari kita diperbaiki. Better than yesterday.
Kalau dulu kita jatuh karena dosa A, kita bertobat, Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni, berikutnya kita nggak jatuh lagi dalam dosa A. Itu makanya arahnya ke atas, naik, menjadi serupa dengan Kristus. Itu kehidupan rohani. Itu yang Tuhan mau mengenai kata kita bahas tentang upgrade seperti itu, menjadi serupa dengan Kristus. Sederhana saja sebenarnya buat kita upgrade. Saya kemarin baru beli buku satu, namanya Atomic Habits. Atom apa? Kecil kan? Habit, kebiasaan. Perubahan sedikit saja bisa merubah kehidupan saudara. Hari ini misalnya memutuskan, oke, saya mau doa sendiri. Mulai berapa? Mulai 2 menit. 2 menit kan sedikit kan? Hari berikutnya naik 3, 5, akhirnya bisa apa? Bisa 2, 15 menit, setengah jam. Apa? Perubahan sedikit, tapi ketika istilahnya dilakukan terus-menerus, itu akan baik. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukannya turun hidup jatuh dalam dosa, hidup berkubang dalam dosa, tapi kita naik menjadi serupa dengan Kristus. Sampai nanti ketika Tuhan datang, kita dipermuliakan. Sebenarnya bagaimana sih sebuah proses upgrade? Upgrade itu kita lihat dulu, Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ini semua dari ayat 1 sampai 18 ini bicara tentang berkat. Baru ayat berikutnya ada kutuk. Kalau teman-teman rekan-rekan muda baca pasal Ulangan 28 pasti pernah dengar lah. Kenapa? Ketika akhir khotbah selalu pimpinan di depan mengucapkan ini, diberkatilah, diberkatilah. Ada satu ayat yang menarik situ. Ulangan 28 ayat 13, saya bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar semua perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ketika kita ngomong berkat, inilah sebenarnya kehendak Tuhan. Kehidupan rekan-rekan muda itu naik terus. Naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Upgrade itu apa? Meningkat. Ketika kita ngomong berkat, beberapa waktu lalu gereja kita pernah bahas tentang perjanjian berkat. Sebenarnya ada bukunya. Teman-teman bisa lihat ya, perjanjian berkat. Secara lengkap sebenarnya ada 7 komponen yang bisa kita diberkati Tuhan. Ada mengenai mengelola waktu kita nggak kita buang sia-sia hanya buat main game, hanya untuk main dengan sosial media. Itu mengelola waktu, mengelola uang yang kita punya. Itu salah satu bagaimana kita Tuhan berkati. Ada 2, memberi. Firman Tuhan berkata, berilah maka diberi. Ada ketiga, bekerja atau doing. Ini akan kita bahas lebih detail. Bekerja di sini bisa apa? Bisa belajar, kuliah, berusaha, bekerja itu masuk situ semua. Kalau kita mau dapat berkat, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bekerja. Ulangan 28 ayat 13 berkata bahwa kalau kita mau terima berkat, naik dan tidak turun, tetap naik, kita harus lakukan sesuatu. Kalau yang masih sekolah mungkin apa? Belajar, cari ilmu. Kalau yang kuliah yang rajin, kerjain tugas, tidak menunda-nunda. Itu namanya mengelola waktu. Kalau yang usaha kerja, istilahnya kalau kerja apa? Kita upgrade skill kita. Itu semua Tuhan tunjukkan caranya. Problemnya kita kerjakan atau tidak. Ada lagi hikmat, bergantung pada Tuhan, berkata-kata dengan iman, bersyukur. Itu semua ada komponen bagaimana kita diberkati. Tapi saya mau fokus ke 3 saja. Bekerja, melakukan sesuatu supaya kita apa? Tetap naik dan tidak turun. Contohnya seperti apa? Kita gampang deh, paling gampang kita lihat hidup satu orang yang diceritakan dari muda sampai dia, bahkan sampai dia mati. Yaitu Daud. Daud melakukan proses upgrade yang cukup panjang. Saya catat ada 10 titik upgrade dia. Yang pertama adalah dia gembala. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 19. Saul mengirim suruhan kepada Isai, bapaknya Daud. Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Dari situ kita belajar apa? Dia gembala. Ditanya berapa dombanya, berapa kambingnya? 1 Samuel 17 ayat 28. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang bukan 100, 2, 3 ekor itu di padang gurun? Gembala cuma dari 2 sampai 3 doang. Di sini mau digambarkan kalau kita mau upgrade, kita apa?
setia dengan hal-hal perkara kecil. Bapaknya percayakan cuma 2-3 ekor domba kambing ya, itu yang kita kelola. Tapi kalau kita lihat berikutnya, dia jadi apa berikutnya? Ternyata ayahnya bukan cuma meminta dia sebagai gembala. Berikutnya dia apa? Jadi kurir. 1 Samuel 17 ayat 20a. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya yang 2-3 tadi pada seekor penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintah Isai kepadanya. Kurir. Kalau sekarang mungkin ojol, Grab, Gojek. Kalau kurir apa? Di jalan. Misalnya ya, zaman itu membawa makan buat kakak-kakaknya, karena Daud paling kecil. Itu apa? Itu upgrade. Dari gembala, sekarang dipercayakan sesuatu memegang barang untuk bawa. Kalau teman-teman memesan sesuatu, tentu teman percaya dong sama ojol yang ngambil. Percaya bahwa dia akan sampai bawa itu barang. Nah begitu juga ketika kita upgrade. Salah satu apa? Kita harus belajar untuk dapat dipercaya orang. Itu adalah kurir. Kalau ojol yang kita pesan gitu, buat barang, kirim barang kita ke orang lain, kita nggak percaya, oh, mungkin dia bawa pulang, nggak akan jadi kurir. Mungkin teman-teman kasih apa? Kasih bintang 1 kali ya, kalau barang nggak sampai ya. Seperti itu. Itu upgrade kedua. Tadinya gembala, naik menjadi kurir. Kita lihat yang ketiga. Ternyata Saul minta hal yang lain. Yang ketiga dia sebagai pelayan. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Pelayan siapa? Saul. Saul waktu itu udah raja. Sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Pelayan apa? Disuruh apa aja. Dibilang pembawa senjatanya. Pelayan adalah orang yang dipercaya. Kenapa? Semua rahasia tuannya dia tahu. Kalau sekarang pelayan apa? Suruh bawa apakah? Ambilin handphone, setor ke bank, bisa ya seperti gitu. Pelayan. Ada tingkat naik gitu. Gembala, kurir, pelayan. Naik kita lihat. Sebagai pemusik, Mazmur 4 ayat 1 sampai 2 dengan permainan kecapi, Mazmur Daud, apabila aku berseru jawablah aku, ya Allah. Ternyata Daud itu bukan cuma pemusik di padang. Dia upgrade jadi apa? Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 23. Setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan mainkannya, Saul merasa lega dan nyaman. Dari istilah saya, dari pemusik jalanan menjadi pemusik istana. Kenapa? Karena dia upgrade. Dia bukan cuma nungguin tuh gembala domba, tapi apa? Main kecapi. Makanya kenapa dibilang Daud punya banyak mazmur, yaitu di senggangnya nungguin kambing dombanya makan, minum, dia main kecapi. Apakah cuma sampai pemusik? Tidak. Kita lihat yang kelima, upgrade, dia naik terus. 1 Samuel 17 ayat 36a. Ini yang dikatakan Daud kepada Saul. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 9. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Ini kejadian pas apa? Pada waktu Daud bilang, saya akan hadapi Goliat. Kok bisa-bisanya raja, padahal dia adalah apa? Dia cuma gembala, dia cuma kurir, dia cuma pelayan, tiba-tiba dikasih dia punya peralatan perangnya. Dia cuma kasih apa? Dia buktikan bahwa sebagai gembala, dia bukan cuma main kecapi, dia juga apa? Singa beruang telah dihajar. Makanya Saul bilang, oke, boleh kamu hadapin Goliat. Naik dia apa? Prajurit. Dia udah buktikan bahwa gembala, waktu dia jadi gembala, singa dan beruang tidak bisa merebut domba dan kambing yang digembalakannya. Dia naik upgrade. Prajurit. Sampai situ? Tidak. Yang keenam. 1 Samuel 15 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia menjadi mengepalai para prajurit. Kepala prajurit naik lagi. Oh tadi di bawah ada istilahnya ada yang diperintah prajurit, dia sekarang kepalanya memimpin ya. Saya nggak tahu berapa ya. Kenapa? Karena dia berhasil. Dia dipercayakan satu hal, berhasil dia naik. Ketika teman-teman dipercayakan baik di sekolah, di kampus, tempat usaha, tempat kerja, dipercayakan sesuatu, lakukan maksimal. Tuhan nanti akan kasih kesempatan tanggung jawab yang lebih.
Itu yang Daud alami. Dia upgrade posisinya. Dari prajurit ke kepala prajurit. Ternyata tidak, naik lagi. Nomor 7, kepala pasukan 1000, 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Ini mungkin semacam apa ya, udah jenderal atau kolonel gitu ya, dia punya pasukan banyak. Naik, upgrade. Kenapa? Tuhan menyertai dia. Istilahnya, tadinya dia lawan singa dan beruang, dia bisa lawan musuh, dikalahkan, naik terus. Kalau teman-teman tahu, untuk menjadi seorang jenderal, kayak kita tahu Panglima TNI yang sekarang, Andika Perkasa kalau namanya. Untuk dia sampai titik itu, dia banyak. Dia harus lulus dulu apa? Akmil, Akademi di Magelang. Setelah itu dia mesti masuk sekolah komando. Sekolah istilahnya apa? Artileri. Kemudian teman-teman kenal, sekolah staf komando angkatan darat. Naik lagi sekolah lagi apa? Sekolah sesko tenis, sekolah komando tentara. Jadi untuk lebih naik lagi. Yang paling atas naik apa? Lemhanas. Lemhanas itu apa? Itu belajar tentang pertahanan negara, Lembaga Pertahanan Nasional. Dia apa? Dia belajar, dia meningkatkan, dia punya kemampuan, pengetahuan, dia naik terus. Itu yang terjadi dengan Panglima TNI saat ini. Daud pun begitu. Kita nggak tahu dia belajar apa, tapi kita tahu dia punya banyak keberhasilan. Pasti hasil dari mempelajari satu. Kalau udah kepala pasukan 1000, naik jadi apa? 8. Menantu raja. Iyalah, kalau jadi jenderal kan pasti banyak wanita-wanita tarik. Nah ini dia. 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahu kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Kalau menantu raja, berarti apa? Kalau cuma jenderal duduk di bawah, kalau menantu raja apa? Udah masuk ke lingkaran raja kan? Upgrade lagi. Berikutnya 9. Dia menjadi raja atas Yehuda dulu. 2 Samuel 2 ayat 4. Mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kalau teman-teman perhatikan, dari 8 ke 9, itu 1 Samuel, kemudian satu lagi apa? 2 Samuel. Itu proses yang panjang. Naik jatuh Daud. Jadi ketika teman-teman upgrade, nggak selalu harus berhasil. Ada proses yang Tuhan bentuk sehingga kita naik terus. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita jatuh, itu supaya kita belajar. Dan akhirnya kita lihat di 10, raja atas Israel. Itu proses upgrade. Kalau teman-teman mau lihat, baca lagi kehidupan Daud. Itu proses upgrade yang Tuhan pakai. Dari muda loh. Sampai dia jadi raja, dipimpin Tuhan sampai dia meninggal. Itu proses upgrade yang Tuhan pakai. Yang kita bisa lihat tercatat di Alkitab. Terus, apa yang harus kita lakukan untuk supaya upgrade? Apa yang harus kita lakukan? Di Kisah 18, ayat 24-25, ada orang yang bernama Apolos. Saya bacakan. Kisah Rasul 18 ayat 24-25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Yang berasal dari Alexandria, ia seorang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Di sini dikasih lihat kan, apa? Dikata dia pintar bicara, dia teliti. Artinya apa? Fasih bicara, semangat, sangat menguasai kitab suci. Dia udah punya kemampuan. Tapi kita lihat di ayat berikutnya. Kisah 18 ayat 26-27. Tapi setelah Priskila dan Aquila mendengar tentang Apolos, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dia upgrade lagi. Dia belajar lagi. Diajar oleh Priskila dan Aquila. Makanya ada yang bilang istilah Paulus menyiram, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan Yesus memberi pertumbuhan. Itu mau apa? Kenapa? Kalau kita mau upgrade, kita harus belajar sesuatu. Skill barukah, kemampuan barukah? Banyak. Nah, saya mau kasih gambar ini yang lebih praktis biar teman-teman rekan muda belajar. Agak kecil tapi nanti saya kasih lihat diperbesar. Saya menemukan di Instagramnya apa? Pintar aja 2 ya. Ada keterampilan yang harus dikuasai saat usia 20 tahun.
Saya yakin di sini ada yang di bawah 20, ada yang udah di atas 20. Tapi minimal teman-teman punya kemampuan skill seperti ini. Baru teman-teman bisa lihat bagaimana Tuhan melakukan kehendaknya memberkati saudara. Kita lihat yang pertama, bidang administrasi dan kewajiban. Nah, oke, saya kasih lihat kiri, biar teman-teman lihat ya. Administrasi, pengetahuan umum tentang pembayaran dan administrasi pajak. Saya mau tanya dulu, teman-teman jangan anteng-anteng aja. Ketika teman-teman udah punya KTP, teman-teman sudah bekerja, ada kewajiban apa? Pajak. Mau nggak mau kita harus belajar bagaimana harus pajak, lapor pajak. Kadang-kadang enak kalau punya perusahaan besar, udahlah biar kantor yang bayar. Tapi kalau punya usaha, belajar tentang pajak. Dikatakan juga administrasi kependudukan dan kesehatan. Kalau yang udah 17 tahun punya KTP kan? Punya kakak kan? Kalau sakit gimana? Punya BPJS, Kartu Indonesia Sehat. Teman-teman mesti tahu kenapa. Dari situ apa? Orang bilang, Tuhan memberkati apa? Tuhan mau kita sehat, tapi ketika sakit Tuhan kasih apa? Ada KIS, supaya apa? Supaya kita dapat dirawat. Tuhan bisa pakai seperti itu. Tapi kita tahu nggak? Punya nggak? Mau belajar tahu nggak? Problem itu. Nah yang 3, Google Map yang baik. Kita tinggal di Jakarta, kita harus tahu dong. Gereja kita di mana, sekolah kita di mana, kampus di mana, pakai Google Map. Hal-hal sederhana itu adalah kemampuan skill. Sehingga kita orang tanya, kita bisa jawab. Kita lihat kemampuan berikutnya, akademik, matematika dasar dan sains dasar kehidupan. Matematika dasar apa? Jadi kalau teman-teman belanja ke pasar, nggak gampang dibohongin, kenapa? Minimal matematika tahu gitu loh. Diskon 20% itu hitungnya bagaimana? Jangan dikibulin. Sains, paling sederhana, tentang api. Api atau apa? Kalau misalnya kita masak, pegang panas, sadar. Makanya apa? Pegang pakai kain, pancinya. Itu apa? Itu sederhana, yang sederhana. Saya upgrade apa? Pengetahuan kita. Kita lihat lagi pengetahuan lainnya ya. Ada investasi bisnis secara cepat saja. Sekarang zamannya investasi. Teman-teman yang udah punya usaha, punya kerja, sedikit belajar investasi. Apa itu saham, apa itu reksadana. Saya bukakan ini supaya apa? Supaya teman-teman buka gitu. Banyak orang diberkati ketika dia tahu lebih banyak. Problemnya, dari kata upgrade, dibalik itu apa? Haus nggak kita belajar? Rindu nggak kita belajar? Tuhan menentukan kita di Ulangan 28 untuk naik. Tapi kita rindu nggak untuk melakukan upgrade? Belajar. Kalau enggak, Tuhan nggak akan berkati. Pembelian properti. Oke. Emang teman-teman mau selamanya di rumah orang tua? Kita kalau udah punya keluarga, mau punya rumah sendiri? Belajar bagaimana caranya. Udah pikir-pikir, gimana dapat uang ya? Oh jadi wirausaha. Bagaimana caranya? Belajar. YouTube banyak. Dari Facebook bisa banyak belajar. Teori praktek apa ya? Berdagang. Itu bagian dari kemampuan. Kalau teman-teman nggak pernah belajar, upgrade kemampuan, bagaimana Tuhan memberkati? Kehausan untuk belajar, itu akan membuat Tuhan memberkati kita. Kita lihat berikutnya. Nah ini agak seru. Bidang komunikasi dan psikologi. Cara berkomunikasi yang baik dan benar. Kalau sama-sama anak rekan muda ngomong cepat-cepat nggak apa-apa. Kalau kita ngomong dengan orang tua bagaimana? Belajar cara bicara yang benar. Tata krama, sopan santun, cara mediasi, negosiasi, kemampuan memahami orang lain. Kalau orang mukanya kayak gini, kira-kiranya apa? Orangnya serius nggak? Bisa dipercaya atau enggak? Nomor 5, ini yang saya mau tekanin dikit. Pintar ini ditulis bukan oleh orang Kristen. Ini adalah IG general ya, sekuler. Tapi dia tulis kata spiritualitas dan filosofi. Spiritualitas apa? Saya menemukan satu definisi yang baik. Spiritualitas adalah kualitas atau keadaan hidup kerohanian kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Apa kita cuma seminggu sekali bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah ini? Apa dari Senin sampai Jumat kita nggak ada hubungan sama Tuhan? Apa dari Senin sampai Jumat kita mulai baca renungan, punya follow YouTube tertentu, IG tertentu, di mana dapat posting perkataan-perkataan firman Tuhan yang menguatkan. Itu part dari kita upgrade kemampuan kita. Perhatikan kehidupan rohani. Kenapa? Kita nggak selama di dunia ini.
Berapa sih umurnya? Kita bilang 70 sampai 80. Kenyataannya banyak juga yang masih muda dan meninggal. Bisa karena sakit, bisa karena hal lain. Jadi perhatikan kehidupan rohani kita. Kenapa? Hidup kita terbatas di sini, tapi hidup kita kekal di surga. Untuk mempersiapkannya kita perlu siapkan dulu di sekarang. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat kemampuan berikutnya, bahasa. Semua udah bisa bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Inggris? Oke. Pernah kerinduan untuk belajar bahasa lain? Cobalah, lihat-lihat kiri. Oh, saya senang lihat film Korea. Belajar bahasa Korea, ada apa salahnya? Siapa tahu dapat pacar orang Korea yang Kristen percaya Tuhan, siapa tahu Tuhan bisa pakai. Tapi apa? Punya kausan untuk belajar sesuatu. Bahasa asing, bahasa daerah. Kalau teman-teman ditempatkan di daerah, bahasa isyarat, nggak apa-apa buat belajar juga ya. Berikutnya tentang keuangan. Pemasukan, pengeluaran, jadi istilah begini. Teman-teman punya uang 1 juta. Kira-kira 1 juta mau dipakai buat apa? Itu ada juga belajarnya. Pengetahuan keuangan. Nah, ada kata kredit di sini. Saya mau sampaikan begini. Tadi kan bilang kerinduan apa? Oh, nanti kalau saya udah besar, udah selesai kuliah, saya mau punya rumah. Memang punya rumah gampang, langsung bayar cash dapat? Enggak. Banyak kan pakai kredit. Oh, rumah itu bagus ya. Bagaimana saya perolehnya? Nah, belajar bagaimana dapat kredit. Atau kerja dulu baru ngumpulin bayar cash. Ya, terserah saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Tapi saya mau sampaikan sini, belajar sesuatu. Tuhan, Bu, saya sini bagian saya adalah membukakan kacamata rekan-rekan muda bahwa banyak yang bisa dipelajari ketika rekan-rekan belajar. Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Kita lihat yang lain. Bakat minat. Mungkin tentang musik, menggambar. Ada tentang rumah tangga. Saya nggak tahu di sini apa mungkin udah pacaran, ada udah tunangan, apa sudah menikah. Belajar sedikit tentang hukum. Kenapa? Ingat loh, kalau teman-teman udah punya KTP, teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman masuk penjara, orang dewasa, bukan anak-anak lagi. Tahu, kalau ini melanggar peraturan, saya kena ini. Kalau saya menggelapkan ini, efeknya ini. Itu bagian dari pengetahuan hukum. Nah, ini semua adalah kemampuan yang saya rindu teman-teman, saya bukakan gitu. Yang bisa kita lakukan untuk upgrade. Tuhan memberkati sekolah kita, kuliah kita, usaha kita, kerja kita, kalau kita mau belajar hal baru. Tuhan tidak akan memberkati kita kalau kita nggak haus untuk belajar. Apakah di situ saja? Tidak. Kita masuk ke, satu lagi, ada rumah tangga. Jangan cuma nunggu masak di rumah, beli pakai ojol. Sedikit-sedikit apa? Belajar cara masak sederhana. Apa tujuannya? Hemat. Salah satu Tuhan memberkati adalah kita belajar hemat. Memasak menu masak menu sederhana, ilmu dasar bangunan. Maksudnya ilmu dasar. Kalau rumah bocor apa? Ya bocor. Begitu saja? Enggak dong. Cari tahu bagaimana bocor, bagaimana memperbaiki listrik, bagaimana kalau talang bocor mesti diapain. Tahu nggak teman-teman? Kalau teman-teman masuk ke YouTube, bagaimana memperbaiki tembok yang rembes? Oh, mesti diplester, semua ada. Yang terakhir tentang pernikahan dan perkawinan keluarga. Hukum perkawinan, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana psikologi anak, bagaimana konflik keluarga. Mungkin sini belum ada yang keluarga, tapi saya mau sampaikan, orang tua, teman-teman, rekan muda juga belajar. Nggak ada orang lulus jadi orang tua, nggak ada, semuanya belajar. Itu semua yang kita perlu lakukan supaya upgrade. Tapi ada bagian lain, bahwa kita juga bisa langsung memperoleh upgrade dari Tuhan. Tuhan langsung upgrade kita, bisa. Saya kasih contoh biar teman-teman tahu. Di Keluaran 31 ayat 2-3 ada tokoh yang bernama Bezalil dan Aholiab. Siapa dia? Dia yang bangun kemah suci. Saya bacakan. Keluaran 31 ayat 2-3. Telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kuberi dia dengan roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan
dalam segala macam pekerjaan. Kebetulan waktu ini untuk apa? Untuk mempersiapkan kemah suci, tabernakel. Sendirian enggak, ada satu lagi namanya Aholiab. Keluaran 31 ayat 6-7, dan juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Kuberi keahlian membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu, kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian, dan segala macam. Ayat ini kita lihat bahwa Tuhan pun bisa langsung kasih kita kemampuan. Jadi ada semacam kerjasama ya. Kita berusaha, Tuhan juga kasih. Orang-orang ini pasti tidak dari nol. Mungkin dia udah mempunyai sedikit pengetahuan dasar, tapi Tuhan berikan dia kemampuan ekstra. Sehingga apa? Dia bisa bangun tabernakel. Kalau teman-teman baca di Keluaran, tabernakel itu susah banget, ngejelimet. Kain ini, lapis ini, ukuran begini, mesti dilapis begini. Perlu keahlian, Tuhan kasih. Jadi kalau teman-teman, Tuhan saya mau sedang kuliah, ikut mata kuliah ini, atau saya sedang sekolah, mata pelajaran ini, susah banget Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan bisa kirim orang lain belajar, Tuhan juga bisa kasih hikmat buat kita jadi lebih pintar, lebih gampang ingat. Jadi dalam Upgrade ada peran kita untuk belajar, ada peran Tuhan yang memberikan kemampuan buat kita. Bukan satu kebetulan bahwa hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu adalah dalam satu hari ini ada 3. Kalau buat orang Yahudi, ini merupakan hari di mana Taurat diberikan. Ketika Taurat diberikan di Sinai, itu menandakan apa? Orang Islam itu upgrade dari satu bangsa yang nggak tahu aturan, hidup selama 300 tahun sebagai budak di Mesir, dikasih standar nih. Ini buku kita Taurat. Jadi apa? Upgrade. Lebih tahu apa? Tuhan maunya apa. Jadi bukan kebetulan bahwa ketika kita belajar upgrade, Pentakosta merupakan cara Tuhan mengupgrade orang-orang yang percaya padanya. Yang kedua adalah tentang hari raya 7 minggu. Ini bicara kalau orang sudah panen, dia memberikan ucapan syukur. Yang ketiga adalah yang kita rayakan sekarang. Hari Roh Kudus turun. Tentang Roh Kudus saya mau bahas sedikit. Saya mau nanya, teman-teman udah punya Roh Kudus belum? Percaya punya. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata begini. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau teman-teman duduk di sini, saya yakin teman-teman sudah percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saudara. Juru saudara teman-teman. Yang bikin itu siapa? Ada Roh Kudus yang bicara di hati saudara, hati teman-teman. Problemnya adalah begini. Apakah kita membuka hati kita buat Roh Kudus untuk berkaya lebih? Apa cuma buat dia dorong kita supaya kita percaya saja? Tidak. 1 Korintus 13 ayat 20-21 berkata begini. Yesus Tuhan kita ingin apa? Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi di saat Pentakosta itu, yang nomor 3 ya, hari Roh Kudus turun, itu adalah upgrade dari para rasul. Tadinya apa? Tadinya pelayan, nggak berani ngomong. Dalam sekejap, dalam sehari Tuhan kasih kemampuan Petrus ngomong dan berapa ribu orang bertobat 1 kali. Hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta apa? Kalau boleh istilah yang kita pakai buat anak muda lah, itu hari upgrade Tuhan buat kita. Roh Kudus berkaya di kehidupan kita sehingga kita bisa percaya. Dan mengaku bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Jangan cuma sampai situ. Haus Tuhan, saya mau di-upgrade. Minta Roh Kudus apa? Untuk beri kita kemampuan. Dalam salah satu, mungkin saya pernah cerita di sini tentang shape. Shape singkatan dari spiritual gift, passion, A-nya itu abilities, P-nya itu personality, kepribadian, E-nya experience. Saya cuma bahas akan 2, cuma S dan P saja. S dan A saja. Berhubungan dengan upgrade. Ini, karunia roh. Di saat Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, dia upgrade apa? Orang-orang percaya. Rasul-rasul yang tadinya takut, ngumpet, tiba-tiba dia keluar langsung berkhotbah. Orang-orang semua bertobat. Kalau teman-teman lihat ini banyak sekali. Tapi saya kasih lihat yang hijau aja. Ada kata wisdom, ada kata help, nolong, ada kata teaching, ada encouragement, ada mercy, belas kasihan, ada serving. Itu apa? Itu karunia buat orang percaya.
bukan cuma mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi apa? Melayani orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Ini biasanya apa? Ada di dalam komunitas orang percaya. Tapi yang A ini yang buat orang lain. Roh Kudus bisa memberikan ini semua. Administrasi, kemampuan menjadi coach, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menggunakan komputer, konsultasi, konseling, encourage, orang lain sedih kita bisa menguatkan. Kemudian ada serve, teach, menjadi mentor, menjadi motivator, banyak. Bisa menulis, visualize, berhubungan dengan media. Itu adalah karunia Tuhan. Karunia Roh Kudus bisa berikan buat kita. Problemnya apa? Haus nggak kita untuk belajar? Nggak mungkin sekejap kalau kita nggak belajar sih kita. Saya mau Tuhan pakai saya dalam multimedia. Minimal apa? Minimal kita apa? Punya dulu peralatan di rumah. Baru Tuhan kasih kesempatan, kasih hikmat untuk belajar lebih cepat lah. Seperti itu. Terus kalau kita udah di-upgrade, saya mau sampaikan satu hal ini. Di poin terakhir. Apa yang dialami setelah upgrade? Tadi kita baca tentang Apolos. Apa yang Apolos alami? Kita lihat. Kisah 18 ayat 27. Karena Paulus ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara seiman di Efesus mengirim surat kepada murid-murid situ supaya mereka menyambut dia setiba di Akhaya. Lihat yang hijau. Ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Hidup kita apa? Bermanfaat buat orang lain. Menjadi berkat orang lain. Apa kalau kita upgrade? Wah, senang Pak ya. Senang ya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi ada juga yang jelek ketika upgrade. Daud alami seperti ini. 1 Samuel 18:89. Langsung saya baca bagian bawahnya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki pada Daud. Kenapa? Ternyata Daud ini upgrade-nya banyak. Orang memuji-muji Daud. Dengki. Kalau kita upgrade bisa aja kita dijengkelin orang. Tuhan Yesus ngalami dua-duanya. Lukas 2:52 berkata begini. Ini ketika dia 12 tahun ke atas ya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Orang yang sedang sama Tuhan Yesus kenapa? Dia berhikmat. Hidupnya di-upgrade kan makin dewasa makin berhikmat. Itu apa? Upgrade, kita meningkatkan diri kita. Jadi berkat orang lain. Tapi ternyata ada kejadian lain. Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, ini Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ketika Tuhan Yesus melayani Nazaret, apa yang terjadi? Ditolak, tidak dihargai, diusir. Jadi ketika teman-teman upgrade, jangan lihat orang lain. Kalau kayak Apolos enak. Orang-orang menghargai dia karena apa? Dia jadi berkat. Tapi kita lihat Daud, dia upgrade malah dibenci orang. Terus Kak, jadi kalau saya upgrade buat apa? Balik lagi kayak slide yang tadi. Kita upgrade supaya apa? Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kehendak Tuhan yang diulangan 8 tadi, supaya kita terus naik menjadi kepala dan bukan jadi ekor, itu terjadi. Ketika upgrade jangan lihat orang lain. Kalau kita upgrade lihat orang lain, satu kali kita kecewa. Daud bisa bilang kecewalah. Saul itu siapa? Bapak mertuanya. Dia mau dibunuh, kenapa? Karena bapak mertuanya dengki. Kenapa? Karena upgrade dia, Tuhan mengupgrade dia. Tuhan Yesus apa salahnya? Kampungnya sendiri menolak dia. Padahal dia melakukan banyak hal. Jadi kalau ketika upgrade, jangan lihat ke orang lain. Orang lain boleh dapat berkatnya, orang lain boleh mencibir kita, boleh istilahnya tidak senang dengan posisi kita yang naik terus. Prinsipnya apa? Kita mau jadi serupa Kristus. Dan kita mau kehendak Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas kita. Ulangan 28:13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini kehendak Tuhan, rencana buat saudara. Problemnya adalah saudara haus atau tidak. Ketika saudara haus untuk belajar, menambah skill, sampai titik tertentu, hati-hati. Semua itu dilakukan buat apa? Bukan buat saudara dipuji orang. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan nyata. Kalau teman-teman mengupgrade, supaya apa?
supaya orang senang, supaya orang dihargai, supaya kita dipuji-puji. Satu kali kelak, saudara akan seperti apa? Seperti Daud. Dihianati oleh bapak mertua sendiri. Mau dibunuh. Upgrade yang kita lakukan, ujungnya semua apa? Supaya kita serupa Tuhan, supaya kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita. Biar orang-orang di sekitar kita itu lihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kita. Mau mereka bersyukur karena kita ada, mau mereka membenci karena kita lebih naik terus, nggak masalah. Yang penting hidup kita sesuai dengan jalur yang Tuhan siapkan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya undang pemain musik, song leader, singer untuk maju depan. Saya mau balik satu kata haus. Tadi sebelum kita menyanyikan masuk firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu. Seperti rusa haus. Kalau kita mau upgrade, mau meningkat, kata kuncinya haus. Mau nggak teman-teman belajar? Dikatakan kalau tadi di dalam teks lagu, seperti tanah gersang. Teman-teman merasa nggak bahwa kondisi teman-teman tuh kering gitu, hampa gitu. Artinya apa? Teman-teman perlu ditambahkan sesuatu, belajar sesuatu. Jangan biarkan diri kita hanya untuk apa istilahnya, stuck di tempat ini. Enggak. Tuhan ini kita naik terus. Syaratnya kita haus untuk kita belajar, kita haus untuk Tuhan bentuk kita. Mari kita nyanyikan lagu tadi seperti rusa haus.